Namo Buddhaya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Toto Sutanto, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang. Mendapat tugas dari mata kuliah Sejarah Agama Buddha Indonesia, dosen pengampu Bapak Parjono MPDB. Hari ini saya berada di Wihara Dewi Ulas Asih atau Teokaksi yang berada di kota Cirebon, salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia. Maksud dan tujuan untuk memperkenalkan sejarah Wihara Teokaksi yang ada di Cirebon. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang adalah sekolah yang mempunyai moto Buddhistik unggul berkarakter. Perguruan Tinggi Agama Buddha Negeri ini di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, menyediakan program pendidikan sarjana dan profesi keagamaan bercirikan nilai-nilai Buddhis. Dalam hal ini saya ingin bercerita mengenai latar belakang berdirinya Kelenteng Teokaksi. Secara historis, Kelenteng Teokaksi atau Wihara Dewi Ulas Asih bermula dari sebuah tempat pemujaan kecil milik para pedagang Tionghoa yang datang melalui jalur pelabuhan Cirebon sekitar abad ke-16. Awal mereka membawa rupang Dewi Kuan Im dan Kongco untuk keselamatan pelayaran. Kemudian membangun tempat sembahyang sederhana di kawasan pecinan dekat pelabuhan kota Cirebon. Komunitas Tionghoa Cirebon berkembang pesat. Bangunan diperluas menjadi kelenteng besar dan pusat spiritual masyarakat Cirebon. Sejarah berdirinya, Wihara Dewi Ulas Asih adalah kelenteng bersejarah di kota Cirebon, Jawa Barat, menjadi pusat ibadah sekaligus warisan budaya Tionghoa Buddhis dikenal dengan nama Kelenteng Teokaksi dan sudah menjadi cagar budaya kota Cirebon yang mempunyai kaitan erat dengan sejarah Kesultanan Cirebon dan interaksi budaya Tionghoa di Nusantara. Legenda menyebutkan tempat ini pernah menjadi lokasi singgah Laksamana Cheng Ho pada masa pelayarannya. Sejarah berdirinya Kelenteng Teokaksi didirikan pada dinasti Ming yang dikenal sebagai dinasti yang mengalami kejayaan di bidang kesenian, kaligrafi, novel klasik, agama, dan filsafat menjadi bagian yang penting. Menurut manuskrip Keraton Kesepuhan, bangunan ini sudah ada di sekitar tahun 1595 dan mengalami perbaikan pada tahun 1791, 1829, dan 1889. Tio atau Tiao artinya air pasang atau air laut sedang naik. Kak, bangun dari tidur, bangkit atau sadar, membawa pencerahan yang benar. Si, rumah orang beribadah, tempat atau tempat ibadah kelenteng. Letak dan arah bangunan. Dibangun berdasarkan Feng Shui, bangunan menghadap ke arah selatan. Merupakan puncak matahari, puncak musim panas. Memiliki energi yang sangat kuat dan selalu bercahaya. Diapit oleh Laut Jawa dan Gunung Ciremai. Keberadaan Kelenteng Teokaksi memberi pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Cirebon, baik dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, maupun kerukunan antar umat beragama. Pengaruh pentingnya terhadap kehidupan sosial masyarakat diantaranya pusat alkulturasi budaya. Kelenteng menjadi simbol pencampuran budaya Tionghoa, Jawa, Sunda, dan Cirebon. Terlihat dari arsitek bangunan, penggunaan ornamen lokal, tradisi bersama masyarakat sekitar, hubungan historis dengan Kesultanan Cirebon. Budaya Cirebon terbuka terhadap perbedaan dan keberadaan kelenteng memperkuat identitas
kota sebagai kota multikultural. 2. Memperkuat kerukunan antar umat beragama. Di sekitar kelenteng dengan adanya masyarakat dengan latar belakang agama dan etnis yang berbeda, selama ratusan tahun hidup berdampingan, harmonis, seperti perayaan Imlek, Cap Gome, warga sekitar turut membantu mencerminkan nilai toleransi yang kuat. 3. Pengaruh ekonomi dan wisata. Kehadiran wisatawan membantu pedagang kecil, kuliner khas, transportasi lokal, menghidupkan UMKM Cirebon. 4. Kegiatan sosial dan keagamaan. Menjadi tempat bakti sosial, pembagian sembako, kegiatan budaya, pelestarian etnis Tionghoa Cirebon. 5. Menjadi warisan sejarah kota Cirebon. Cirebon merupakan kota pelabuhan internasional yang terbuka bagi bangsa dan budaya. Seiring perkembangan zaman, terjadinya perubahan identitas dan fungsi keagamaan sehingga kelenteng Tiokaksi dikenal menjadi Wihara Dewi Welas Asih dengan alasan antara lain penyesuaian kebijaksanaan pemerintah sekitar tahun 1600-1970-an. Pemerintah Indonesia mulai melakukan penataan administrasi rumah ibadah. Banyak kelenteng Tionghoa memilih memakai istilah vihara agar lebih mudah diakui secara administratif sebagai tempat ibadah agama Buddha. 2. Pengaruh perkembangan Buddhis di Indonesia. Buddhis mendorong penggunaan istilah wihara. Kelenteng-kelenteng yang bercorak tridharma mulai menambahkan kegiatan Buddhis seperti puja bakti, pembacaan parita, dan perayaan besar Buddhis seperti Waisak. Nama Dewi Welas Asih merupakan tuan rumah dari Wihara Dewi Welas Asih, yaitu Dewi Kuan Im atau Avalokitesvara Bodhisattva, lambang kasih sayang dan welas asih dalam tradisi Mahayana dipakai sebagai identitas religius yang lebih Buddhis. 4. Tetap mempertahankan unsur budaya Tionghoa. Arsitektur Tionghoa, dupa, lampion, altar, dewa-dewi, dan tradisi Imlek masih menjadi bagian penting. Tahun baru Imlek tahun ini jatuh pada Selasa 17 Februari 2026. Acara dilaksanakan di kelenteng Tiokaksi dengan dihiasi lampion merah menyala dan pemasangan lilin di halaman kelenteng. Merupakan suatu tradisi menjelang Imlek. Kelenteng menyajikan makan bersama dengan umat Tionghoa dan masyarakat sekitar 300 sampai 500 orang. Atraksi barongsai, liong, serta kembang api saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Acara ini pun melambangkan persatuan umat Cirebon dengan masyarakat setempat